sekolah Sayyidina Ali. Nah, ini ada tudingan atau ada tuduhan dari beberapa ustadz salafi, diantaranya Ustadz Muhajir Safruddin dari Aceh, Ustadz Dasman. Apa yang tadi dikutip itu kan di kitab Al-Faruq Bainal Firaq, Abdul Qadir Baghdadi, lahir 373, wafat 429. Nah, ustadz-ustadz tadi yang saya sebutkan tadi itu mengatakan bahwa ini sanadnya gelap. Jadi Abdul Qadir Baghdadi itu tahu-tahu memunculkan perkataan dari Sayyidina Ali, tapi sanadnya itu yang gelap menurut ustadz-ustadz tersebut. Itu satu. Tapi itu nanti dijawab aja belakangan, atau nanti lain hal nggak apa-apa. Tapi itu PR bahwa ada ustadz yang menuding atau menuduh bahwa sanad Sayyidina Ali itu bersanad gelap. Tahu-tahu ulama yang lahir di abad keempat memunculkan perkataan Ali. Satu itu. Kedua, saya tertarik dengan Ustadz Muzaki ini, terus terang. Ustadz Muzaki ini sangat paham sekali dengan firman Allah, laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat 11 ya. Dan juga tadi Ustadz Muzaki sebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya. Jadi gini. Ini saya akan sampaikan, tolong dikoreksi, bahwa apa yang saya yakini bahwa tidak akan mungkin ada satupun sesuatu yang menyerupai Allah dan setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun apapun di alam semesta ini. Itu benar ya, Ustaz Muzaki? Tidak ada sesuatu pun yang akan serupa dan setara dengan Allah. Benar nggak? Lanjut. Ya, saya tanya dulu. Benar. Lanjut dulu. Jadi itu sudah confirm bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan serupa dan akan setara dengan Allah. Kedua, saya disebut sebagai Wahabi karena saya mempercayai bahwa Allah mempunyai tangan. Oke, satu. Bahwa Allah berada di atas ars. Dan ketiga, saya mempercayai bahwa Allah nuzul ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. 3 komponen yang saya percaya itu, sehingga ustadz-ustadz akan melabelkan saya sebagai Wahabi. Benar tidak? Benar. 30 saat lagi ya, karena sudah lama ya. Monggo teruskan. Oke. Nah, sekarang ketika Allah punya tangan, Allah itu adalah sang Khalik, sang pencipta. Bahwa di seluruh alam semesta ini, selain Allah itu adalah hasil ciptaan dari Allah, makhluknya. Waktu Allah menciptakan makhluknya, ya, Allah mempunyai kaidah laisa kamisli syai'. Bahwa tidak akan mungkin Allah menciptakan makhluknya itu yang akan setara dan serupa dan juga yang tidak akan setara dengan Allah. Oke, sudah cukup ya. Kenapa waktu saya meyakini Allah mempunyai tangan, lantas Ustadz Muzaki mengatakan itu akan menyerupakan dengan makhluk. Oke, apakah Ustadz Muzaki tidak paham bahwa laisa kamisli syai' itu Allah menciptakan makhluknya itu tidak akan ada yang setara dengan Allah. Oke, sudah kami tangkap poinnya, San. Gini, San, ya. Ini soalan yang sangat dramatis sekali ya, sehingga saya pun menitikkan air mata. Ya, seakan-akan kita sudah menonton sinetron bawang merah bawang putih ini. Tapi begini, San, ya, tentang soalan yang pertama itu tentang cacatnya sanad perkataan Sayyidina Ali. Itu Mbok Yoho kalau sampean menyebutkan itu katanya cacat, lah di mana cacatnya? Biar Ustadz Muzaki nanti bisa membenarkannya. Dan kedua, sebenarnya sanad ke Sayyidina Ali ke Rasulullah itu ya dari hadis yang tadi itu,
bahwa Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai, itu nyambung son ya. Terus yang selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Mujaki untuk menanggapi, ataupun nanti kalau Ustadz Mujaki kelelahan, di bawah ini ada senior saya yaitu guru saya Syekhuna Andi Santri Jalanan untuk menggantikan tempat beliau. Oke, sebenarnya saya sangat berharap Ustadz Andi ini menjawab. Ya, setelahnya cuman begini ya. Pertama tentang kitab Al-Farquh Bainal Firaq. Dulu Al-Farquh Bainal Firaq ini sangat masyhur dipakai oleh siapapun, baik dari Wahabi ataupun dari Ahlu Sunnah itu pakai. Kemudian sekarang tiba-tiba banyak yang menafikan Al-Farquh Bainal Firaq. Itu alasannya kenapa? Karena di Al-Farquh Bainal Firaq itu memang banyak mengungkap sejarah-sejarah yang sangat bertentangan dengan Salafi Wahabi. Di antaranya terkait dengan hadis ini, Imam Syafi'i yang bertawasul melalui Imam Abu Hanifah itu ada di Al-Farquh Bainal Firaq. Sampai akhirnya sekarang teman-teman Salafi Wahabi itu sama-sama mencari pembenaran dari Al-Farquh Bainal Firaq ini, setidaknya itu harus dinafikan, sepertinya seperti itu. Padahal dulu sebelum ada kasus-kasus seperti ini dipakai baik oleh Salafi Wahabi ataupun oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang kenapa kok bisa dinafikan? Kemudian yang kedua terkait dengan Allah itu laisa kamitslihi syai'un ataupun yang lain, itu begini ya. Ini di dalam hadis tadi yang sudah dibacakan oleh Kang Surya, ini saya cuman memperkuat ini dulu. Di dalam kitab Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, kitab Al-Asma' wa Sifat, itu kan dikatakan istadalla ashabuna fi naf'il makan anillah biqaulin nabi antal dhahir falaisa fauqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un intaha. Tsumma qala al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata, wa idza lam yakun fauqahu syai'un wa la dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Ketika di atas Allah itu tidak ada sesuatu, di bawahnya juga tidak ada sesuatu, maka Allah itu tidak bertempat. Wa huwa amrun sadidul wudu dhahirun kasyamsi. Ini adalah perkara yang sangat jelas seperti jelasnya mentari, sebagaimana di lagunya Muhammadiyah. Tuh. Kemudian Allah itu yang menciptakan makhluk, benar. Lalu Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, itu benar. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan makhluk, lalu apakah Allah kemudian sama dengan makhluk atau tidak? Ya jelas tidak sama, itu benar. Tidak samanya di mana? Karena Allah itu khaliq, kemudian makhluk itu adalah ya makhluk yang diciptakan, itu benar. Tapi sekarang itu ada upaya-upaya yang ingin menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan memahami ayat mutasyabihat. Itu yang kita tanggapi, bukan posisi Allah al-khaliq kemudian makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan, bukan itu yang kita tanggapi. Upaya-upaya yang mentasbih, mentajsim Allah dengan menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat. Seperti yadun itu kan tangan maknanya. Makna dhahir itu adalah tangan. Meskipun di dalam bahasa Arab yadun itu tidak semuanya bermakna tangan, ada 19 makna. Kalau tidak salah di kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu disebutkan ada 19 makna terkait dengan maknanya yadun. Di antaranya adalah al-quwah, di antaranya adalah al-qudrah. Nah, kalau misalkan dimaknai tangan, sementara dalam bahasa Indonesia tangan itu lebih ke fisik, meskipun ada yang mengatakan hanya majazan sebagai majaz dari makna kekuasaan, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi makna hakikinya tangan itu adalah fisik. Nah,
Teman-teman Salafi Wahabi tidak hanya mengatakan tangan saja, dilanjutkan tangannya Allah itu semuanya kanan. Nah, itu semakin mempertajam paham tajsimnya. Allah itu punya sak. Sak itu makna hakikinya ya betis. Lalu dipertajam lagi, nanti betisnya Allah itu akan disingkap. Dan bahkan di betisnya itu ada kaki, dan kakinya Allah itu dimasukkan ke dalam neraka sampai neraka itu berkerut seperti berkerutnya daging. Nah, ini semakin mempertajam pemahaman tajsimnya. Lalu ada yang mengatakan lagi, Allah itu berada di atas. Nah, berada. Padahal berada di atas, bertempat-tempat itu adalah ciri-ciri dari jauhar ataupun ciri-ciri dari benda, ya, ciri-ciri benda. Kalau buku, ini HP saya ada di atas buku. Posisinya jelas ada di atas. Tapi Allah itu kalau dimaknai berada di atas dalam arti posisi Allah, itu seperti posisinya HP ada di atas buku, itu jelas mentajsim Allah karena sudah menyamakan Allah dengan jauhar, dengan fisik. Begitu. Oke, Ya. oke. Jadi gini ya, ada soalan yang dramatis tadi belum dijawab. Mungkin Gus Adi berkenan, mengapa kalian tuduh Bison ini Wahabi, padahal Bison ini bukan Wahabi? Sampai saya menitik air mata saya itu. Oke, Kok Oke, mohon setega maaf, itu mohon maaf. sampean? saya lanjut dulu kalau boleh. Ya, kalau Ustadz Adi belum bersedia, mungkin Ustadz Muzaki teruskan. Kenapa Bison dituduh Wahabi padahal beliau bukan Wahabi? Ini saya pun Sebelum itu, terenyuh ini, hati saya tersentuh ini. sebelum itu saya boleh tanggapin dulu nggak? Enggak. Biar dijawab dulu. Karena soalan ini Tolong sangat nanti, dramatis oke, sekali ini. nggak masalah, tapi nanti tolong kasih waktu saya yang cukup, yang adil, yang fair ya. Nggak apa-apa, Siap, silakan siap. Ustaz. Saya tunggu. Oke. Jadi begini. Sebenarnya itu saya juga tidak enak hati ingin menuduh Wahabi, Kang Surya. Tapi kan apalah daya, kami itu juga disebut sebagai macam-macam lah, begitu. Jadi santai saja kalau masalah sebutan. Terus begini, kalau masalah Wahabi disebut, kita itu hanya menginduk saja dari fakta-fakta yang sudah ada, dan kami ini juga mengcover beberapa paham-paham yang diusung oleh teman-teman Salafi Wahabi. Ini kok kebetulan ada pada sebagian kelompok. Jadi kalau kita ingin mengatakan kelompok itu adalah Syiah, ya maka harus dilihat dong Syiahnya itu dari sisi apa. Syiahnya, oh ternyata pahamnya begini. Oh, pahamnya menafikan kemuliaan sahabat selain Sayyidina Ali. Oh, pahamnya ternyata memperbolehkan nikah mut'ah dan semacamnya. Nah, itu berarti ketika sudah ada tanda-tanda Syiah dan sudah sangat kuat mengakar, ya apa salahnya kalau misalkan dikatakan sebagai Syiah, kan begitu. Apalagi hanya Wahabi. Ini persoalan Wahabi ini sesuatu yang baru. Yang menasbihkan Wahabi sendiri itu kan pertama adalah masnya, Kang Mas dari pendiri Wahabi itu sendiri. Kemudian diamini oleh pengikutnya, diantaranya Syekh Ibnu Baz itu kan sampai mengatakan panggilan yang agung, panggilan yang mulia itu adalah panggilan Wahabi. Tolong dong literasinya dibaca juga terkait dengan itu. Nah, sehingga siapapun yang menginduk kepada pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, menginduk kepada pemahaman Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, benar-benar mengamini pemahaman mereka, tidak keluar dari pemahaman mereka, ya berarti mereka mengakui sendiri sebagai dirinya itu Wahabi. Tanpa disebutkan sebenarnya sudah harus diakui. Begitu. Siap. Kang host, monggo diambil alih dulu host. Saya mau utuh dulu sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Sangat senang banget saya kalau adem ayem kayak gini. Baiklah, silakan Mas Bison mungkin bisa melanjutkan. Ada nggak yang dikeluhkan atau yang mau dibantah dari jawaban Ustadz Muzaki?
Ya, ada Kak, ada Ustadz. Eh, ya, terima kasih Ustadz dikasih waktunya nih. Mudah-mudahan dikasih waktu yang cukup. Jadi begini, Ustadz kan sudah paham sekali dengan bahasa Arab. Pasti sangat bisa membedakan dua kata yad dan kata yadullah. Yad dan yadullah itu sudah pasti dua kata yang berbeda. Yad tangan lebih ke general umum, tangan-tangan yang seperti kita lihat. Ada tangan manusia, ada tangan hewan, ada tangan kursi secara majas, dan lain-lainnya. Itu yad. Tapi yadullah itu adalah hal yang berbeda dari yad tadi. Jadi ketika kita menisbatkan bahwa Allah memiliki tangan, itu artinya yadullah, bukan yad. Bukan tangan yang kita bayangkan atau yang kita lihat selama ini. Jadi yadullah itu adalah tangannya Allah. Tangannya Allah, tangan yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah. Yang tidak akan serupa dan tidak akan setara dengan makhluk yang lainnya. Hasil ciptaannya. Allah itu adalah al-awal, azali, yang tiada permulaan. Kita ini datangnya tuh belakangan hasil ciptaannya Allah. Tangan kita ini, raga kita ini, organ yang kita miliki ini, itu hasil ciptaan Allah. Mana mungkin tangan kita akan serupa dengan yadullah, tangannya Allah. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan kaidah laisa kamisli sai walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kesalahannya, mohon maaf ya kalau saya bicara agak sedikit terpun, kesalahannya itu adalah ketika kita bicara tangan, otak kita berpikir nggak mungkin Allah punya tangan. Karena kalau Allah punya tangan, maka Allah akan menyerupai kita, akan menyerupai makhluknya, akan berjisim, akan beranggota tubuh. Siapa yang bilang bahwa Allah itu berjisim dan beranggota tubuh? Kita tidak pernah bilang. Kita mengatakan Allah punya tangan karena Allah yang mengatakan Allah punya tangan. Kita mengatakan Allah punya tangan karena Nabi Muhammad yang mengatakan Allah punya tangan. Kita mengatakan Allah punya tangan bahwa Allah sudah mengabarkan Allah punya tangan itu sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu ke umatnya Nabi Musa, Bani Israel, orang Yahudi. Itu sudah Allah kabarkan bahwa Allah itu punya tangan. Lalu lantas kita menolak Allah punya tangan karena pikiran kita, kalau Allah punya tangan, Allah akan menyerupai kita. Nah, ini pemikiran yang terbalik. Ustadz paham kan, laisa kamisli sai, bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan serupa dengan Allah. Kita ini hasil ciptaan Allah. Oke, cukup Ustadz Bison bisa langsung ditanggapi. Sudah nangkap lah insya Allah Ustadz Muzaki itu. Silakan Ustadz Muzaki untuk menanggapi, atau mungkin Ustadz Andi mau menanggapi dulu. Satu lagi sebelum itu 1 menit. Jadi gini, Allah menciptakan makhluknya. Makhluknya ada yang mempunyai tangan seperti kita manusia. Tapi juga ada yang mempunyai hanya kaki saja. Contohnya sapi. Tetapi juga ada yang tidak mempunyai tangan seperti ikan, seperti ular. Waktu Allah mengabarkan Allah mempunyai tangan, ya dulu sifat dan zatnya Allah punya tangan, kita tolak karena kita melihat bahwa diri kita manusia mempunyai tangan, sehingga Allah tidak boleh punya tangan. Sementara ada makhluk lain yang tidak punya tangan. Kalau Allah tidak boleh punya tangan, kalau Allah tidak punya tangan, berarti kalau Ustadz mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti sama kayak ular. Menyerupakan Allah dengan makhluk lainnya. Ular ya, ulat, cacing. Oke, baik. Ini gimana Ustadz Muzaki apa Ustadz Andi dulu? Silahkan. Oke, monggo. Ustadz Andi, ada yang mau disampaikan? Izin iklan dulu Ustadz Muzaki. Jadi begini ya,
kepada semua yang di bawah, ini Ustadz Muzaki ini beliau ada membuka channel YouTube, di mana channel YouTube itu membahas tentang permasalahan fikih dan subhat-subhat yang ditimbulkan oleh Wahabi. Maka ayo kita ramekan subscriber YouTube beliau. Kalau ada ingin pertanyaan yang ingin dinaikkan ke YouTube, boleh DM beliau terus atau DM saya. Nanti saya sampaikan kepada beliau biar ditanggapi melalui channel beliau. Begitu ya Ustadz Muzaki ya? Insyaallah. Oke. Oke, monggo teruskan. Teruskan, Hus. Oke, begini. Jadi begini ya, Kang Bison. Tadi jenengan tidak sepenuhnya menyimak pernyataan saya. Ketika saya mengatakan menanggapi dari jenengan ataupun dari teman-teman Salafi Wahabi, ada poin-poin yang semakin diperuncing oleh teman-teman Salafi Wahabi, semakin ditegaskan. Ketika Allah disebut punya tangan, tangannya Allah itu sama-sama kanan. Kanan itu arah apa bukan? Itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian yang dikehendaki oleh Allah terkait dengan yaminullah, itu apakah arah yang dikehendaki oleh Allah? Itu juga perlu jenengan pahami. Ketika Allah itu mengatakan yadullah, apakah yang dikehendaki oleh Allah itu adalah tangan? Itu juga jenengan pahami. Karena begini, sekali lagi Kang Bison, maudhu'nya bahasa Arab dan bahasa Indo itu tidak sama. Kalau jenengan tidak percaya, cek saja di Ukudul Juman, itu sudah ada di situ. Kemudian begini, ada orang-orang yang memang tidak sengaja dia itu terjerumus ke dalam paham tasbih, itu ada. Dan itu yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam satu makalah beliau itu begini. Nih saya bawa kitabnya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu begini, berkata begini. Fa inkilah alaisa qad qala Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bukankah Allah itu sudah berfirman bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Lalu dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, yuqalu inna hadhil ayah minal mutasyabihat. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Walladzi nakhtaru minal jawabi anha wa an amsalihha, dan saya memilih memberikan jawaban tentang ayat ini ataupun ayat-ayat yang serupa liman la yuridu tabahhur fil ilmi, bagi orang atau kepada orang yang tidak punya kemauan untuk tabahhur, untuk mendalami ilmu, ayyumir biha kama ja'at, supaya cukup membacanya saja, tidak perlu mengulak-ngulik maknanya itu apa sih, tidak perlu seperti itu, cukup ayyumir biha, baca saja kama ja'at, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah, wala yabhatsu anha, dan tidak perlu dibahas, wala yatakallamu fiha, dan tidak perlu dijadikan kajian-kajian seperti sekarang ini, dijadikan kajian, disponsorkan. Allah itu tangannya kanan semua, Allah itu kakinya dimasukkan ke dalam neraka. Tidak perlu seperti itu, Kang. Alasannya kenapa? Li'annahu la ya'manu minnal wuku' fi waratati tasbih idza lam yakun rasikhon fil ilmi. Karena ketika dibahas itu tidak akan aman dari terjerumus pada akidah tasbih, dari terjerumus pada menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi menyerupakan itu bukan dalam hal yang secara paling rendah, menyerupakan Allah itu dengan kita mengatakan Allah itu bertempat. Itu sudah menyerupakan Allah lah ya. Tidak perlu dikaif. Tempatnya itu bagaimana? Nunggingkah ataukah jungkir balik atau berdiri atau duduk atau tidur-tiduran atau gimana? Tidak perlu seperti itu. Ketika Anda mengatakan Allah bertempat, itu sudah menyerupakan, karena tempat itu adalah sifatnya makhluk. Kalau jenengan nggak percaya, dibaca tauhidnya di Tijanud Darori, itu disebutkan, di Fathul Majid itu disebutkan. Yang sifatnya makhluk itu adalah at-tahayyus, bertempat. Nah, ketika Allah dikatakan tempatnya ada di atas arsy, itu paling rendah, itu sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi semakin diperuncing, telapak kakinya Allah itu dimasukkan ke dalam neraka sampai berkerut seperti berkerutnya daging.
Nah itu loh Kang. Jadi sawat itu yang harus diperhatikan, yang harus ya sudah itu saja dulu. Saya Monggo. boleh bertanya sebentar, Pak Ustadz Muzaki. Tafadhol. Oh, penjelasan Pak Ustadz keren ini. Ini saya orang awam nggak bisa baca Al-Quran yang jelas, saya baca terjemahannya aja ya. Ya sampean berarti ikut saya aja, jangan sampai menanggapi. Orang Enggak, awam itu gini, harus mengikuti saya yang bukan tidak menanggapi. awam. Saya bukan Oke, menanggapi, saya bertanya. Saya bertanya. siap, siap. Kalau, kalau orang awam kan itu bertanya saja. Oke, siap. Nah, di sini di terjemahannya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah Betul. yang bersemayam di atas aras. Kan gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya bukan nanya Allah itu di mana. Saya tanya aras itu di mana. Nah, apakah aras itu di langit atau aras itu bukan di langit? Aras di langit A bukan, B di langit. Nah, gitu. Oke, saya jawab ya. Itu kan sudah jelas Kang, bahwa aras itu kan di atas langit kan begitu ya. Oh, berarti di langit ya. Ya, terus begini, saya kasih poin jenengan, saya kasih poin. Ini sebagai ziyadatul ilmi aja. Ars itu adalah makanu khitabillahi ta'ala, tempat khitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika Rasulullah itu melakukan mi'raj sampai ke ars. Itu ketika sampai ila makani khitabillah, itu bukan Allah duduk di atas ars. Itu jenengan perlu tahu tentang ini. Sudah itu saja. Enggak, di terjemahan di sini bersemayam. Maka Ya. saya nggak tahu bersemayamnya seperti apa. Ada yang bilang duduk atau apa. Oke. Yang pasti di atas aras. Nah, Betul nggak di atas aras atau bukan? terjemahannya itu sekarang kalau yang versi Kemenak Kang itu sudah direvisi Kang. Yang versi Kemenak. Jenengan Jadi pakai pertanyaan yang saya, revisi aja. jadi aras itu masih di langit. Iya. Jadi Allah berarti tinggi di atas aras, gitu ya? Allah beristiwa atas arsnya. Jangan pakai di, beristiwa atas arsnya. Oh, di sini ada di Ya, terjemahannya. jangan dibuang saja di terjemahannya. Kita mengikuti konsep-konsep yang ditawarkan oleh kitabnya saja, kitab orisinilnya saja. Tadi kan jenengan mengatakan orisinil kan? Yang orisinil aja yang dipakai. Jadi bahasa di yang menunjukkan atau yang mengindikasikan tempat itu dibuang aja. Berarti Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah beristiwa atas arsnya. Begitu saja kan? Ya, atas asnya itu di langit. Berarti di atas aras Allah begitu. D-nya Maksudnya dibuang. D-nya ini harus dibuang apa? Bagaimana ini? Maksudnya aslinya ini ada D-nya apa tidak? Kalau memang aslinya ada D-nya jangan dirubah lah. Begini Kang Salaman, itu kan terjemah ya. Itu terjemah. Kita jangan membahas terjemah, jangan membesarkan terjemah. Jadi Terus yang tadi begini, menghilangkan D itu bukan terjemah. kalau sekiranya di itu nanti akan dipahami oleh jenengan atau sama Mas Ilham, itu mengindikasikan tempat, maka dibuang saja. Jadi harus ditanzih, Allah itu harus ditanzih dari bertempat. Itu konsepnya. Sudah itu saja. Di tanzih itu diapain Ustaz? Disucikan. Allah itu maha suci dari bertempat. Oh, itu yang ulama yang mensucikan itu siapa kira-kira Ustaz? Lo tadi sudah dibahas itu Kang. Baginda Nabi sudah mengatakan seperti itu. Sayyidina Ali juga mengatakan seperti itu. Berarti saya meyakini aras itu di langit. Berarti kita sama ya? Ya. Ya, Nah, di sini kita sama-sama meyakini aras itu di langit. iya kalau arsnya di langit ya. Nah, ini disampaikan di atas aras. Nah, gitu. Tinggi apa? Ala ars gitu ya.
Apakah apakah aras ada tempat tidak maksudnya apakah aras ini arah? Nah, kan nggak boleh diarahkan. Arahnya di atas, apa aras ini arahnya di mana gitu? Allah itu tidak bertempat gitu kan. Jadi kalau Allah bahasa di atas ini bertempat apa bagaimana? Nah, makanya itu dikembalikan ke jenengan. Kalau menurut jenengan apa? Menurut jenengan, Menurut saya di atas. ya bertempat apa enggak? Assalamualaikum. Loh, Berarti Waalaikumsalam. Berarti Bertempat. aras Maaf motong, maaf berarti motong. kita sama Monggo, ya monggo. Ustaz ya. Berarti Ah. kita sama aras kita sama-sama meyakini aras itu di langit. Ah. Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi maaf motong nih sedikit aja motong. Minta waktunya. Izin. Iya. Ya, Tadi kan silakan. udah diartikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di bawah Allah itu tidak ada apapun sesuatu. Jadi kita nggak boleh lagi mengartikan bahwa Allah di atas ars secara bahasa Indonesia. Bersemayam di atas ars. Kalau kita artikan bersemayam di atas ars secara bahasa Indonesia, berarti di bawahnya Allah ada ars. Sedangkan baginda Rasulullah katakan tadi dalam sabdanya di bawah Allah nggak ada apa-apaan lagi. Kira-kira begitu, maaf. Oh, berarti ini tugas berat ini harus teman-teman harus tugas berat merubah terjemahan begitu banyak Al-Qur'an ini. Ah, harus Yaitu dirubah. ya kan tidak setuju. Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Saya baca terjemahannya ya. Berarti tugasnya itu cetak Al-Qur'an yang baru apa gimana gitu. Ini Terjemahannya maksudnya yang baru ini. Terjemahannya yang salah apa bagaimana? apa Al-Qur'an yang Boleh bicara Bentar, Ustaz. biar Mas gitu. Andi. Bentar. Biar kita kasih waktu ke Mas Andi ya. Dari tadi kok diem-dieman baik ini ya. Bukan diam-diaman Ustaz. Dulu. Saya ini menunggu giliran. Begini Ustaz. Bukannya kita itu tidak memahami akan sebuah terjemah Indonesia Raya di situ, tidak. Kami paham maksudnya itu dimantu paham dari terjemahan Indonesia. Cuma kan ulama kan memberikan warning di situ. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat di situ ketika terdapat sebuah ayat-ayat mutasabihat, di situ kita tidak diperkenankan untuk mentranslate terhadap bahasa selain bahasa Arab, baik itu bahasa Persia atau bahasa lainnya, yang intinya itu bukan bahasa Arab. Itu di situ harus difahami. Itu yang mengatakan itu ulama salaf pendahulu. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat saya bacakan nggih. Sebentar saya buka. Kalau boleh sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tampilkan Ustaz? Biar tidak ada pemerkosaan data di antara kita. Ya harus Ustadz. Biasanya NU ini kan hanya narasi-narasi aja. Nggih, terima kasih. Saya lebih suka, lebih senang ketika kita bermusyawarah atau kita berdiskusi itu menampilkan atau membacakan sebuah data, sehingga di situ terdapat sebuah faidah atau manfaat jikalau ada yang kita tidak tahu. Iya kan dari tadi hanya narasi-narasi aja Ustadz. Nggak ada yang membuka ayat-ayat seperti ini. Nggih, terima kasih. Saya bacakan deh ayat-ayat cintanya nggih. Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat di jilid kedua Imam Al-Baihaqi nggih. Pada wafat pada tahun 458. Nanti kalau ada yang membantah, monggo ditampilkan juga data. Saya juga soalnya menampilkan data juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahbarona Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Mahbub Ad-Dahni hadasana Abu Abbas Ahmad bin Harun Al-Faqih qala hadasana Abu Yahya Zakaria bin Yahya Al-Bajjaj qala hadasana Abdullah Muhammad bin Mawafiq
qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala sami'tu Sufyan bin Uyainah nggih, Sufyan bin Uyainah nggih, bukan, mohon maaf, Abu Uyainah bukan nggih. Yaqulu mengatakan ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bi nafsihi fi kitabihi faqara'tuhu tafsirhu laisa li ahadin an yufassirhu bil arabiyyah wala bil farisiyah. Jadi tidaklah Allah mensifatkan dirinya, zatnya di dalam Al-Qur'an itu, maka membacanya sama halnya menafsirkannya, dan tidak ada penafsiran di situ yang tidak diperkenankan dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian di dalam di dalam sama juga di dalam Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabili Rasyad, Al-Imam Al-Baihaqi juga mengatakan, mengutip permasalahan mentranslate dari selain bahasa Arab. Mana ini Allah? Oh, masya Allah, salah Ustaz. Imam Ad-Dahabi Ustaz, sebentar Ustaz. Nah, kan jelas kan? Ini aja udah salah kan? Silakan moderator, mungkin bisa disimpulkan dulu. Oke, Bentar, Ustaz, saya tidak intinya mau juga sama, Ustaz. menyimpulkan, tapi Biar saya biar cepat selesai, Ustaz. mau memperkenalkan sampean sungkem dulu kepada Yi Andi karena beliau senior kami semua. Sebentar. Di dalam kitab apa? Dalam kitab ya Allah, Al-Ululil Alil Ghaffar, Imam Ad-Dahabi juga mengatakan bahwasanya di situ dilarang untuk yang asalnya dari para tabi'in, dilarang untuk menerjemahkan selain daripada bahasa Arab. Kemudian saya tidak menyalahkan orang yang membaca atau memahami Al-Qur'an dengan tarjemah, tidak. Akan tetapi ketika membaca sebuah tarjemah, dia harus tahu dan harus dipahami kaidah-kaidah yang telah ulama salaf buatkan atau sampaikan. Ada sebuah kalimat yang sangat menarik di situ, dikatakan man fasaral Qur'an bi ra'yi au bi ghairi ilmi falyatabawwa fa maq'adu minan nar au kama qala. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an tanpa ilmu atau tanpa sebuah dasar yang jelas dari para pendahulu, maka tempat yang pantas ialah kerak api neraka. Kemudian saya ingin meminta pertanggungjawaban akan sebuah statement yang menafikan atau membatalkan perkataan daripada kitab Al-Faraq Bainal Firaq lil Imam Abu Qahar bin Thahir Muhammad Al-Baghdadi, yang beliau meninggal pada tahun 429. Beliau menukil perkataan dari siapa ini? Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya juga membacanya Ustaz. Kitab ini sudah akrab bagi kami, seorang pembaca lah, seperti itu. Bukan seorang peneliti nggih. Ketika peneliti, dia mungkin bisa menafikan atau membatalkan sebuah ungkapan dengan dalil-dalil yang jelas yang nanti akan disampaikan juga. Seperti itu. Ketika ada pembatalan di situ, monggo ditampilkan referensi atau pembatalannya. Waqad qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, astagfirullah. Innallaha ta'ala khalaqal ars idharan liqadratihi la makanan lidatihi. Ya, bahwasanya sungguh Allah Ta'ala menciptakan ars yang secara jelas liqadratihi terhadap kekuasaannya, la makanan lidatihi, bukan sebagai tempat bagi beliau, bagi Allah. Wa qala aidon, berkata sebagiannya, qad kana wala makan, dan sungguh Allah itu wala makan, tidak bertempat. Wa huwa al-an ala makana,
Seperti itu. Monggo, ini katanya tadi ada yang membatalkan, silakan ditampilkan pembatalannya. Seperti itu. Kemudian juga saya tampilkan biasanya dipakai oleh teman kami, teman sebelah kami, Al-I'tisam, Imam Ash-Shatibi, itu mengatakan bahwasanya orang yang menyerupakan atau mensifati terhadap zatnya Allah secara dohir termasuk seorang yang mujasimah. Saya membacakan ya, bukan nanti komen, silakan dibantah sendiri di dalam kitabnya. Nanti juga tampilkan, kami mohon tampilkan dan setidaknya bacakan kitabnya apa, halaman berapa, juz berapa, seperti itu, ulamanya siapa. Ini Ash-Shatibi, ya Ustaz, Al-I'tisam Ash-Shatibi. Wa misruhu fi millatil Islam. Saya stabilo kuning biar jelas. Karena tangan saya pegang ini Ustaz, kitabnya tebal, takutnya tertutup nanti. Wa misruhu fi millatil Islam madhabud dohiriyah. Ya, milah Islam madhab dohiri fi isbatil jawari robbi, yang menisbatkan terhadap jawarih, anggota, bagian-bagian anggota, li robbihi, terhadap Allah. Al-munajjahu anin naqais min aini wayad warijal wal wajhi wal mahsusat wal jihah wa ghairdalik min sabatal lil muhaddisat, yaitu orang yang menisbatkan terhadap ain, mata, yad, tangan, warijl, dan kaki, wal wajhi, dan wajah, wa mahsusatin, dan beberapa wal jihadu, dan arah, wa ghairdalik, dan selain itu semua, min sabitul lil muhdatsatin, termasuk pensabitan terhadap orang-orang yang muhdas, orang yang ya, karena apa, di sini kondisinya tidak memungkinkan, mohon maaf agak begitu grogi seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sedikitnya saya nukil dari beberapa kitab, mohon untuk dibantah dan dibenarkan. Itu dari ulama salaf apa gimana Ustaz? Soalnya kata guru saya ini sudah sesuai dengan manhaj salaf. Jadi pemahaman saya ini sudah sesuai dengan manhaj salaf gitu Ustaz. Oke, gini. Begini, kalau kita ingin memahami secara madhab salaf, monggo dari Abu Yuena yang saya sampaikan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat tadi, tidak diperkenankan untuk menerjemahkan yang itu tadi. Itu Sufyan bin Uyainah bukan salaf, tahu Ustaz. Sangat salaf itu Ustaz. Ketika dikatakan bahwasanya guru saya ini pemahaman salaf, monggo kitabnya apa dibacakan gitu, biar kita tahu apakah itu ulama salaf atau ulama khalaf. Dan harus kita bakukan bahwasanya ulama salaf itu kurun berapa sampai kurun berapa, dan ulama khalaf itu kurun berapa, dan seterusnya, seperti itu Ustaz. Biar kita ada sebuah mawafaqah, ada sebuah kecocokan di situ. Karena ini masalah ini kontradiksi Ustaz. dengan Gini, yang sekarang Ustaz. Gini Salaman. Sekarang, Sebentar. Pak Salaman, gini. Saya simpulkan dulu ya. Ini bukan kesimpulan ya. Apa yang dibawa oleh Ustadz Andi ini sudah setor sekali. Maksudnya sudah tidak terbantahkan baik dari zamannya atau kurun waktunya. Itu sudah semua salaf itu. Semua salaf dan sudah sesuai sanadnya sampai ke Nabi. Maka yang kami harapkan dari Ustadz Bison atau Ustadz Ilham atau jenengan, kalau mau membantah apa yang sudah dibawakan Ustadz Andi, bawakanlah kitabnya dan bawakanlah tulisannya, biar enak. Karena untuk mengomentari atau mengiktirot kitab-kitab yang sudah dibawakan Ustadz Andi ini, jangan sampai dengan omong kosong. Karena untuk mempunyai kitab sebanyak itu saya sendiri tidak mampu ya. Tolonglah jangan dibuang-buang waktu, jangan dibuang-buang masa. Silahkan diiktirot selayaknya ya, biar apple to apple. Monggo Ustadz Bison.
Oke. Ya, bentar Jadi, dulu. Terkait tadi itu kok bisa jangan diterjemahkan, sedangkan sekarang ini mayoritas menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Gini, Kok tadi kan sudah narasinya jelas tadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Andi. Tidak mengapa kamu membaca terjemahan, tapi di situ bukan dalam pengambilan iktikot, ya. Tidak mengapa. Untuk kamu mengambil iktikot yang dimaksud oleh Ustadz Andi, maka kamu harus mengambil dari kitab-kitab yang disusun tentang akidah oleh para ulama-ulama salaf. Lah sementara pemahaman-pemahaman yang kalian ada, itu ulama salaf mana yang berpemahaman seperti itu? Ya kalau misalkan sampai membantah, bawakan kitabnya. Itu mumpung Ustadz Andi masih standby kitab. Jadi antara nanti saya kitab dan kitab. bawakan guru saya, Ustadz saya, biar Masya dijelaskan. Allah. Kalau Sampean iklankan dulu tab-tab layar Eh, dengan share mawar. Saya boleh bertanya sebentar. Boleh, kalau untuk bertanya boleh ya. begini. Monggo, monggo. Sebentar. Ya, Saya monggo. masih hutang satu nggih, ibarah yang mengatakan tadi. Al-Ulul Al-Ghafar yang biasa dipakai oleh teman kami sebelah, Imam Ad-Dahabi, nggih, yang biasanya dipakai juga. Mengatakan seperti ini, Ustaz. Beliau memaparkan dari Ibnu Jurayj, dari penjelasan beliau akan sifat-sifat Allah seperti itu. Di halaman 208 ya Ustaz, bisa disampaikan. Ibnu Jurayj Faqihul Al-Iraqi, qala Imam Abu Qasim Sa'id bin Ali An-Janjani, sa'altu aidakallahu bayanu ma sahha ladai min madhabis salaf wasalihul khalaf fi sifatihi wa astarajallahu ta'ala wa ajaba bijawabil faqih Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Suraj ila anqol. Dijelaskan juga Ar-Rahman ala arsy istawa wa jaa rabbuka wal malakus soffa ila akhirih wa nadiruhuma mimman nuntiku bihil Qur'an kal fawaqiyah wa nafsi wal yad was sama wal basar wa su'udul kalamut thayyib ilaihi. Juga dijelaskan di situ tentang yad, sama, basor, dan sudah dohak dan dohak, tertawa. Kan ada di kalimat di Al-Quran ada kalimat dohak, kalamullah. Wal ta'ajub dan gawok. Ta'ajub gawok itu bahasa Jawa gawok, kalau saya turun cobakan mengagumkan. Wan nuzul, kagum, terheran-heran. Wan nuzul dan turun. Ilaan kolkola iktiqaduna, keyakinan kami, katanya Ibnu Jurayj, fihi, di dalam ayat itu tadi yang mengatakan nafsin yadain, tangan dua, yadain kan tangan dua kalau terjemahan kemudian sama, mendengar, basor, melihat, kemudian gawok atau terheran-heran, nujul, turun. Wa fi ayatin mutasabihat, dan di dalam ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat lain, karena dalam Al-Quran itu ada ayatul mutasabihat, ayat yang membutuhkan di situ sebuah penjelasan atau keterangan daripada para ulama. Ada ayatul muhkamat, ayat yang sudah jelas-jelas pertelo di bahasanya, sudah jelas. Fil Quran, di dalam Al-Quran, an-nakbalaha, kami menerimanya secara apa yang ada. Bahasanya di sini tafwid ya, menyerahkan makna yang sesungguhnya itu hanya kepada Allah. Ini tafwid. Wala naruddah, dan kami tidak menolak ayat itu. Kami tidak menolak ayat yad, kami tidak menolak ayat sama, kami tidak menolak ayat basor, dan juga kami tidak menolak Ar-Rahman As-Sawa dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan di situ ayat-ayat mutasabihat. Wala nata'awwaluha, dan kami tidak menakwilkannya bi ta'wilil mukhalifin, dengan takwilan-takwilan yang menyelisih daripada makna yang sampai tidak memurnikan atau mensucikan Allah. Wala nahmalah, dan kami tidak akan membawakannya ala tasbihil musabihin, terhadap penyerupaan Allah seperti hanya penyerupaan orang-orang mutasabihat. Wala narjama an sifatihi, dan kami tidak menerjemahkan dari sifat-sifatnya Allah bilughati ghairu arabiyah, dengan selain dari bahasa Arab.
wa nusallimul khobarul dohiri, dan kami taslim, pasrah, menerima apa adanya. Di situ khobarul dohir, kalam secara dohir, dan ayat dohir antanjiluha yang telah diturunkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Dari sini mungkin menurut saya sudah jelas, dikarenakan ini juga Ibnu Surat ilaihi muntaha min ma'rifat madhab dan seterusnya dijelaskan di sini. Beliau termasuk dari ashab, dari min jami'il ashabus syafi'i hatta ala al-Muzani, sanadnya sampai ke Imam Muzani, kemudian Imam Syafi'i dan seterusnya. Di situ bagi kami sudah jelas apa yang kami sampaikan. Mohon untuk dikoreksi dan mohon untuk dibenarkan dengan membacakan dan menampilkan ibarah-ibarah Iya, yang Ustaz. seperti itu. Terima kasih Ustadz, saya punya hutang Ustadz untuk referensinya. Saya mau izin dulu Ustadz, mau puasa besok. Tapi mohon maaf ya, saya nggak sahur ya, karena belum ada dalil untuk sahur ini. Gitu, jadi Sebentar saya ya, hanya, tadi takut saya lupa Pak Ustadz. iya, saya izin dulu ya teman-teman ya, terutama Sebentar pada Pak Bang Ustadz Bison sama Andi, Ilham, Pak gitu Ustadz ya. Andi santri jalanan. Saya takut lupa, saya mau ini gitu. Mau Iya, tapi saya izin duluan ya Bang Ilham ya, dilanjut Bang Ilham ya. ya, Saya saya mau mau ngantuk. saya mau meyakinkan diri saya, nah gitu. Iya. Aras itu betul ya di langit ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Salaman. Itu Waalaikumsalam. Betul ya aras itu di langit, setuju ya Pak? Apa gimana gitu? Pak Ustadz Andi santri apa Pak Muzaki gitu. Sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Tadi kan sudah dijawab Ustadz, bahwasanya ars itu intinya selain dari bumi, seperti itu Ustadz. Oh berarti saya bukan Ustadz, saya enggak. Aduh, saya lihat orang baca kitab itu iri, saya kalau bisa Begini Ustadz, kami Enggak, panggil gini, sebentar. Ustadz. Takut salah paham. Jadi menurut keyakinan saya atau perbedaan kita begini. Kita sama-sama meyakini aras itu di langit. Nah, saya meyakini aras itu di langit dan di atas aras itu ada Allah. Nah, saudara-saudara meyakini aras itu di langit dan di atas aras nggak ada apa-apa, kosong. Apa gimana? Saya kurang paham. Kok bisa pemahamannya jadi kayak begitu itu? Sebentar, saya mau ngomong dulu ya Pak. Kalau aras di langit, bumi itu datar apa bulat ya Pak ya? Terus atasnya itu atas bumi yang mana kalau bumi itu bulat? Tadi sudah dijelaskan soalnya kalau aras itu di luar bumi, udah gitu aja. Kalau seumpama ngotot ada aras itu adalah arah-arah yang ada di atas, bawah atau kanan kiri, nanti akan berbenturan dengan konsep bumi bulat. Seperti itu. Enggak, soalnya langit itu di atas Ya, langit. iya. Di atas. Aras. Atasnya bumi yang mana? Bumi itu bulat apa bulat bundar apa? Saya enggak nanya bumi, langit aja ya. Di atas langit aras Iya, itu di langit. langit yang mana? Langit bumi yang sebelah mana dulu? Karena nanti akan kontradiksi dengan sense yang dipahami sekarang. Ya enggak sih? Emang ada lagi langit yang lain ya? Simpelnya Enggak. Pak, host itu mau bilang kalau bumi bulat, kemudian kita ada di kutub utara, kutub selatan itu di bawah kita. Langit yang ada di atas kutub selatan itu di bawah kaki orang yang ada di kutub utara. Jadi gimana tuh? Betul. Gimana itu? Berarti bumi datar Pak kalau gitu jadinya. Oh, begitu ya. Jadi aras Iya. itu di langit. Aras itu bukan arah atas bawah kanan kiri enggak, tapi sesuatu yang di luar bumi gitu aja. Atau kalau tadi ibarat yang disampaikan sama Ustadz Andi santri jalanan seperti itu. Karena kalau kita ngotot aras itu adalah Saya kurang paham. Aras itu di mana? Itu pertanyaan kan singkat. Masalahnya Bang Ilham itu memahami langit sebagai tempat. Enggak, langit aras itu betul ya di langit. Apa Nah, bukan? langit itu tempat enggak? Coba di pemahaman Bang Ilham, langit itu tempat enggak?
Enggak, maksud saya begini. Saya Pertanyaan cuma tanya saya, tempat atau bukan. aras itu betul di langit apa bukan? Ah, Saya bukan. tanya, Ah, iya ars gitu. itu sebentar sebelum ke sana, yang Abang Ilham pahami, ars itu tempat atau bukan? Aras itu saya nggak tahu itu masalahnya aras itu seperti Ya sudah, apa. Belum kalau pernah ke nggak tahu ya sana. sudah dijelaskan tadi, itu diimani Bang, Enggak ya, simpel itu. betul apa betul aras itu di langit? Nah, itu pertanyaan saya. Kipri punya ada yang bisa memahamkan gitu. Iya, iya Mas. Saya coba dulu ya Ustadz ya. Iya Mas Ilham, Pak Ilham, aras itu di langit, ya Oke, kan? oke. Berarti Cuma Kak, ketika ber- ketika dinamakan langit itu bukan atas, bawah, kanan, kiri. enggak, saya enggak usah nanti tambah ribet. Jadi berarti kita semua setuju aras itu di langit ya. Ya coba tanya dulu yang lain, setuju nggak aras itu di langit? Ada yang nggak setuju mungkin? Ada nggak setuju nggak? Di atas Dari langit, rekan-rekannya. di atas langit. Di atas langit. Ya, di atas langit. Berarti kalau aras itu bukan di langit, di mana? Atau di atas aras itu nggak ada apa-apa lagi? Ini tadi coba Yulo mau ngomong apa? Yulo kok naik tadi? Kok semangat kali ya? Yulo, Jadi ayat ini kasih gimana ini kesempatan ya? dulu. mau Coba mau Yulo ini gimana? Ustadz, mau ini ikut nimbrung tadi soalnya ada yang bawa-bawa sains, jadi poin itu aja sih. Ya kan tadi kan berawal dari pemahaman kalau aras itu kan di atas ya. Aras itu kursi lah. Kita bahasnya kan kursi aja biar nggak bingung ya. Kursi itu ada di atas karena langit, pahaman dari Pak Ilham itu ada di atas. Yang namanya langit itu di atas. Nah itu akan jadi kontradiksi karena mayoritas kita tuh memahami bumi itu bulat. Lah Itu atas tahu yang dari mana mana yang Ustadz? dimaksud kan gitu. Soalnya tadi Ustadz bawa-bawa sains, tahu dari mana itu? Apanya? Begini Bang Ilham ya, Bang Yulo ndak mau bawa sains, cuman ini Gak cuma bawa sain, itu cuman hanya Oh, sandaran tadi udah logika disebut dasar aja, sainsnya gak bawa soalnya. sain. Jadi Ini jangan hanya melakukan blunder. pertanyaan awam, saya kurang ndak paham. juga kalau blunder. Begini Bang Ilham, kalau Bang Ilham menisbatkan langit itu pada makhluk, itu sesuatu yang ada di atas satu tempat yang ada di atas kepala kita. Tapi kalau itu dinisbatkan kepada Allah, sesuatu yang ada di luar bumi, beda hal. Dia itu lafdul mustarok, lafat atau kalimat lah, simpelnya kalimat yang bisa dimaknai dengan makna yang berbeda. Paham Ge? Jadi jangan Bang Ilham maknai langit itu hanya satu makna yang ada di otak Bang Ilham. Tidak segampang itu Bang Ferguson.